Hai sob, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di channel kita di Time Travel Sosial. Kali ini aku masih dalam suasana stay at home, masih berada di rumah. Aku imbau kembali lagi dengan sobat-sobat, cintai diri Anda dan keluarga Anda. Jangan keluar, jangan menambah virus ini semakin menyebar. Kita tetap lawan corona. Oke sob, kali ini aku akan membahas mengenai hand sanitizer yang sedang marak-maraknya diperjualbelikan di kalangan masyarakat. Kalau kita perhatikan sob, tren saat ini, barang-barang udah mulai langka, terus mahal, yang dulunya murah, sekarang menjadi berkali-kali lipat harganya ya. Apalagi salah satunya yang kita bahas saat ini adalah hand sanitizer berserta isi-isinya sob. Artinya bahan-bahan yang dipergunakan untuk buat hand sanitizer ini menjadi langka, mahal, dan susah dicari. Kenapa aku ingin bahas ini? Kalau kita melihat perkembangan virus saat ini, banyak kekhawatiran masyarakat, sehingga mereka berpikir adalah salah satu untuk melindungi dirinya adalah menggunakan hand sanitizer. Betul tidak? Untuk mencegah, oke, aku setuju. Untuk mencegah sob, aku setuju banget. Namun sangat disayangkan banyak oknum-oknum yang memperjualbelikan hand sanitizer itu tidak sesuai dengan fungsinya. Bingung kan? Tidak sesuai dengan fungsinya. Begini maksudku sob. Lembaga kesehatan, organisasi kesehatan internasional seperti WHO sudah memberikan acuan pedoman untuk membuat hand sanitizer sesuai dengan formula dan takarannya, gitu ya kan. Kita tidak mengetahui penjual hand sanitizer yang dadakan, ya, yang musiman, menjual hand sanitizer itu berdasarkan takaran atau tidak. Ini yang menjadi persoalan. Sehingga sangat asik untuk kita bahas dan kita rangkum di video ini. Jadi aku akan membahas satu persatu mengenai permasalahan hand sanitizer yang dalam kata kutip oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi terus merugikan masyarakat di balik musibah yang sudah ditimpa gitu ya. Jadi aku akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hand sanitizer itu apa? Yang aku ketahui, hand sanitizer itu adalah produk pembersih tangan yang di dalamnya mengandung desinfektan, ya kan, desinfektan. Sorry sob, aku bukan orang kesehatan masalahnya. Di dalamnya mengandung desinfektan yang pada umumnya mengandung alkohol untuk membersihkan tangan agar bersih dari virus dan bakteri. Ingat, untuk membersihkan tangan agar bersih dari virus dan bakteri. Itu pengertian hand sanitizer. Terus bagaimana dengan produk-produk hand sanitizer yang katanya homemade nih, aku buat di rumah, higienis pasti, dan lain sebagainya. Oke, apakah fungsi yang dijual hand sanitizer ini adalah sesuai dengan fungsi dan takaran berdasarkan pedoman-pedoman Dinas Kesehatan maupun WHO? Ini yang menjadi pertanyaan dan menjadi polemik, sehingga tujuan untuk menjual hand sanitizer itu tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, dibalik dia mendapat keuntungan. Gila sob, harga sekarang hand sanitizer itu bisa mencapai aku bisa bilang dari harga 35.000, 50.000, 100.000 bahkan lebih. Komen di bawah kira-kira di kota sobat-sobat orang-orang menjual hand sanitizer yang secara dadakan itu menjualnya berapa? Dia itu menjual seperti itu, kira-kira dia tahu nggak takarannya? Ini yang menjadi pertanyaan buat aku. Boleh nggak itu diperjualbelikan? Hand sanitizer ini masuk dalam kategori apa sih gitu? Ini yang aku ingin bahas di sini sob. Jadi coba bayangkan, hand sanitizer itu dari pengertiannya adalah untuk membersihkan tangan agar bersih dari virus dan bakteri. Artinya kandungan formula-formula berdasarkan pedoman dari Dinas Kesehatan atau lembaga kesehatan baik nasional maupun internasional mempunyai takaran tersendiri.
Di sini aku pertegas, aku bukan orang kesehatan, tapi aku akan bicara dari sisi hukum ya. Jadi aku tidak akan membahas pH berapa persen, sekian persen, aku tidak paham. Nggak paham banget sob yang itu. Cuman ketika kita membahas mengenai formula itu berarti ada takarannya, seperti orang buat kopi. Kalau kita buat kopi, 1 sendok kopi, terus 3 sendok gula, akhirnya kopi itu menjadi hilang, yang ada kopi itu menjadi manis ya, kurang lebih seperti itulah. Ambil contoh secara logikanya ya, hand sanitizer itu juga ketika diracik dengan berlebihan menjadi tidak sesuai dengan fungsinya. Banyak orang mencari alkohol, aloe vera, dan apa ya namanya itu bibit pewangi dicampur itu sob, tidak sesuai dengan takaran. Yang penting aja wangi aja gitu ya, yang penting ada alkoholnya aja, itu sudah dibilang sebagai hand sanitizer. Yakin nggak itu hand sanitizer? Tidak sesuai dengan fungsinya, tidak sesuai dengan takarannya. Nah ini yang menjadi polemik dan dijualnya kemahalan. Yang dirugikan siapa? Pihak pembeli. Yang dirugikan siapa? Masyarakat luas. Karena kepanikan mereka, akhirnya mereka membeli dan dipikir itu efektif dan bekerja sesuai dengan fungsinya hand sanitizer. Ternyata tidak, itu hanya sebagai pewangi tangan ya kan. Akhirnya bakteri dan virus juga tetap menempel di sana. Itu pembahasan pertama. Yang kedua adalah menyangkut hand sanitizer ini termasuk dalam kategori apa dari sisi kesehatan. Aku bicara dari aturannya ya, aturan kesehatan. Berdasarkan aturan Permenkes ya, berdasarkan aturan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, hand sanitizer ini termasuk dalam kategori PKRT. Artinya PKRT itulah perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi nggak boleh sobat-sobat sembarangan untuk menjual. Kenapa? Karena perbekalan kesehatan rumah tangga ini wajib memiliki izin jual, izin edar oleh Menteri Kesehatan. Jadi orang-orang yang mengedarkan hand sanitizer yang katanya homemade dan lain sebagainya, boleh tidak? Itu tidak boleh sob. Dari aturan itu disampaikan bahwa hand sanitizer boleh dibuat secara pribadi dan dipergunakan oleh pribadi dan keluarganya. Jadi yang menjual belikan hand sanitizer di masyarakat banyak, itu mencari keuntungan dan merusak masyarakat. Kalau sesuai dengan fungsinya, maksudnya sesuai dengan takaran dan mengikuti pedoman-pedoman lembaga kesehatan, mungkin akan berfungsi dengan baik gitu loh. Tapi kalau tidak, maka ini fungsinya akan menjadi hilang, dan yang dirugikan siapa lagi? Masyarakat. Jadi kembali lagi, hand sanitizer ini masuk dalam kategori perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT yang diatur oleh Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan. Sehingga bagi orang-orang yang mengedarkan hand sanitizer wajib memiliki izin. Yang tidak memiliki izin ini akan menjadi masalah. Artinya begini sobat-sobat, aku sangat mensupport orang-orang yang menjual hand sanitizer. Cuman yang menjadi permasalahan adalah apakah orang-orang yang menjual itu sudah memiliki izin? Itu satu. Yang kedua, orang-orang itu sudah tidak memiliki izin terus membeli bahan-bahan untuk pembuatan hand sanitizer itu yang secara berlebihan, sehingga menyebabkan kelangkaan di masyarakat. Ambil contoh alkohol. Alkohol emang untuk buat hand sanitizer aja? Kan enggak sob. Alkohol itu dipakai itu untuk bisa dipergunakan untuk membersihkan luka-luka, ya kan, membersihkan kuman dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang menjual wajib memiliki izin terlebih dahulu, ya. Apa itu PKRT ya? Apa itu perbekalan kesehatan rumah tangga? PKRT ini adalah bahan atau campuran bahan untuk memelihara atau merawat yang tujuannya untuk manusia agar terhindar dari kutu, virus, bakteri gitu loh. Maka itu termasuk hand sanitizer ini termasuk dalam kategori PKRT. Ada golongannya sob, ada golongan 1, 2, 3 gitu ya, dari sisi Peraturan Menteri Kesehatan. Terus tanpa izin, tanpa keahlian,
tanpa takaran dan harganya berlebihan, menyebabkan kelangkaan bahan-bahan ini yang semestinya dipergunakan untuk orang yang membutuhkan sehingga tidak dapat untuk membeli karena langka. Sehingga sanksi apa yang dapat diterima? Jadi berdasarkan Undang-Undang Perdagangan itu dapat dipidana 5 tahun karena menyebabkan kelangkaan barang, apalagi dia menimbun barang banyak. Terus bagaimana kalau orang menimbun cuma 1, 2, 3? Bagi aku nggak masalah, tapi yang bermasalah adalah dia mengedarkan. Terus kalaupun diedarkan dan masyarakat cuek, aku sudah mengingatkan bahwa apakah hand sanitizer yang dijual itu sudah sesuai dengan fungsinya untuk membersihkan virus atau bakteri atau tidak. Silakan, itu pilihan. Sanksi hukumnya itu dari Undang-Undang Perdagangan. Yang tadi aku sampaikan, 5 tahun hukuman penjara loh sob, dan denda kurang lebih 5 miliar kalau nggak salah. Terus bisa juga dilaporkan secara pidana. Kok bisa sih bang? Ya kita lihat case-nya, unsur-unsurnya kita lihat. 1, dia memperkaya diri sendiri atau kelompok, ada tidak? Kalau dia menjual barang itu berlebihan, terus dia bilang ini bawa hand sanitizer, ternyata di dalam kandungan yang dia jual tidak sesuai dengan fungsinya, kira-kira itu pidana, masuk dalam penipuan atau tidak? Silakan sobat-sobat pikirkan. Jadi pembahasan saat ini yang ingin ku sampaikan ke sobat-sobat adalah hati-hati untuk membeli hand sanitizer buatan rumah. Artinya aku tidak mengklaim bahwa orang-orang yang menjual itu semuanya 100% tidak sesuai dengan takaran, tapi memang kalau dari sisi aturan, orang yang menjual hand sanitizer harus mempunyai izin terlebih dahulu. Kedua, sobat-sobat untuk membeli jangan panik sehingga harga yang mahal akhirnya dibeli dan ketika dibeli tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi ini adalah pembahasan orang yang stay at home kayak aku saat ini. Jadi aku share informasi yang aku tahu, semoga ini bermanfaat informasi yang aku sampaikan. Sekali lagi dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Jika informasi ini penting buat sobat-sobat dan keluarga, silahkan share video ini. Terima kasih.